Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita atau tadabbur kita pada hari ini tanggal 6 April 2026, hari Senin Pon, yang pada hari ini masuk pada surat Ar-Rum, surat nomor 30, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat hari berulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 6 April. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang umur yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan banyak rezeki, memberikan kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim syaya'libun fi bid'i sinina lillahil amru min qablu wa man ba'd wa yawma idhi yafrahul mu'minun binasrillahi yang suru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aksyaron nasi la ya'lamuna dhairum minnal khayati dunya
wahum anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fil anfusihim ma khalaqallahu syamawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yansiruna afalam yashiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu asyada minhum quwwatan wa asyarul arda wa amaruha asyara mimma amaruha wa sa'adahum rusuluhum bil bayinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Summa kana akibatal ladina asya'u syu'an kadabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Allahu yabda'ul haqqa summa ya'iduhu summa ilaihi turja'un. Wa yawma taqumu sya'atu yublisul mujrimun walam yakul lahum min syurakaihim syufa'u wa kanu bisyurakaihim kafirin. Wa yawma taqumu sya'atu yawma idin yatafarraqun fa ammal ladina amanu wa amilu sholihati fahum fi rawdati yu'barun. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Aku Allah yang Maha Tahu. Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah yang dekat, dan setelah mereka kalah, mereka akan mendapat kemenangan. Dalam 9 tahun perintah itu kepunyaan Allah, baik sebelum maupun sesudahnya, dan pada hari itu kaum mukmin bergembira. Dengan pertolongan Allah, Ia memberi pertolongan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Ia itu yang Maha Perkasa, yang Maha Pengasih.
itu adalah janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Mereka tahu lahirnya saja tentang kehidupan dunia, tetapi mereka lalai tentang akhirat. Apakah mereka tidak merenungkan tentang dirinya? Tiada Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya kecuali dengan benar dan untuk jangka waktu tertentu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia mengafiri adanya pertemuan dengan Tuhan mereka. Apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka ini lebih kuat daripada mereka dan mereka menggali tanah dan mendirikan bangunan di atasnya lebih banyak daripada apa yang telah mereka bangun. Dan utusan mereka datang kepada mereka dengan tanda bukti yang terang. Maka bukanlah Allah yang membuat lalim terhadap mereka, melainkan merekalah yang berbuat lalim terhadap diri mereka sendiri. Lalu hanya keburukanlah yang menjadi kesudahan orang-orang yang berbuat jahat, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan memperolokkan ayat-ayat itu. Allah memulai suatu ciptaan Saya ulangi lagi, Allah memulai suatu ciptaan lalu ia mengulang itu, lalu kamu akan dikembalikan kepadanya. Dan pada hari tatkala saat tiba, maka orang-orang yang berdosa akan putus asa. Dan mereka tidak mempunyai pemberi syafaat dari kalangan sekutu mereka, dan mereka akan mengafiri sekutu mereka. Dan pada hari tatkala saat tiba, maka pada hari itu mereka akan dipisahkan satu sama yang lainnya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka akan dibikin senang dan sebuah, saya ulangi lagi, adapun orang-orang yang beriman dan berbuat baik, mereka akan dibikin senang di sebuah taman. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, demikianlah arti dan makna dari surat Ar-Rum, surat nomor 30 ayat 1
sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, sekarang masuk pada penjelasan dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi itu. Penjelasan yang pertama terdapat di dalam ayat kedua. Orang-orang dari kerajaan itu menyebut dirinya bangsa Romawi, dan bagi mereka sebutan bangsa Yunani yang ini sama artinya dengan kaum kafir adalah kata-kata penghinaan. Terdapat dalam Batalur Arab Conquest of Egypt, tafsir halaman 141. Kemudian penjelasan pada ayat ketiga. Pertempuran antara kerajaan Persia dan kerajaan Romawi berlangsung lama sekali. Pertempuran besar yang dimenangkan oleh kerajaan Persia dimulai pada tahun 602 Masehi, tatkala Raja Persia Kisra II menyatakan perang terhadap kerajaan Romawi sebagai balas dendam tatkala atas kematian Maurice yang dibunuh oleh Phocas. Bala tentaranya menjarah rayah Syria dan Asia Kecil. Dan pada tahun 608 Masehi bergerak ke Kalsedon. Pada tahun 613 Masehi dan tahun 614 Masehi, Damaskus dan Yerusalem disebut oleh Jenderal Sahabaraj, dan salib suci diangkut sebagai tanda kemenangan Yerusalem direbut oleh Jenderal Sahabaraj. Dan salib suci diangkut sebagai tanda kemenangan. Tidak lama kemudian Mesir pun ditaklukkan. Oleh karena bangsa Romawi mengalami perpecahan ke dalam dan ditekan oleh bangsa Avars dan Slavia, maka bangsa Romawi hanya mampu mengadakan sedikit perlawanan saja. Terdapat dalam Ensiklopedia Britannica artikel Chorus II. Pada waktu berita tentang kemenangan Persia sampai di Mekah, kaum Quraisy bersukaria karena mereka lebih bersimpati kepada bangsa Persia yang menyembah api daripada kepada bangsa Romawi yang menganut kitab suci. Yang oleh karenanya mereka disamakan dengan golongan kaum muslim. Pada tahun 615 Masehi dan tahun 616 Masehi turunlah wahyu ini
kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi dua ramalan yang berbeda. Yang satu meramalkan bangsa Persia yang sedang dimabuk kemenangan, yang kini berada di muka gapura Konstantinopel, bahwa mereka akan dikalahkan oleh bangsa Romawi yang pada waktu itu sedang mengalami kekalahan hebat. Dan yang satu lagi meramalkan kalahnya kaum kafir Mekah oleh segenggam kaum muslimin yang dikejar-kejar. Patut dicatat di sini bahwa batas waktu terpenuhinya ramalan juga diundangkan bersama dengan dua ramalan itu, yang dalam jangka waktu itu pula ramalan-ramalan itu akan dipenuhi. Kata bid'un yang tercantum pada permulaan ayat berikutnya ini menurut pendapat yang paling benar berarti jangka waktu antara 3 sampai dengan 9 tahun. Pada tahun Masehi 624 tepat dalam jangka waktu 9 tahun sesuai dengan ramalan, terjadilah serangan balasan oleh kerajaan Romawi terhadap kerajaan Persia. Pada tahun itu pula terjadi hal yang sama, di mana kaum Quraisy yang kuat menderita kekalahan pada waktu perang Badar oleh kaum muslimin yang tidak berdaya. Pada tahun 624 itu ia atau Heraklius bergerak ke sebelah utara Media, di mana ia menghancurkan kuil Gojak, tempat menyembah api yang besar. Ensiklopedia Britannica artikel Khosroes Romawi II. Pada tahun itu 313, saya ulangi lagi, pada waktu itu 313 kaum muslimin yang kebanyakan masih sangat muda, tidak berpengalaman dan tidak lengkap persenjataannya, mengalahkan lebih kurang 1000 pasukan terlatih dengan senjata lengkap bangsa Quraisy yang kuat dalam segala-galanya. Semua pemimpinnya dibunuh dan pasukannya yang kuat kocar-kacir, sehingga suksesnya tentara Islam di satu pihak dan suksesnya tentara Romawi di lain pihak terus berlangsung sampai akhirnya kaum Quraisy ditumpas sama sekali pada waktu takluknya kota Mekah atau Futuh Makkah pada tahun 630 Masehi. Sedang kerajaan Persia yang 10 tahun yang lalu rupa-rupanya mencapai kemenangan besar, kini tenggelam dalam keadaan yang kacau balau. Ensiklopedia
Britannica. Tuan Rothwell mencoba untuk mengurangi nilai kekuatan ramalan dengan mengemukakan alasan bahwa jabar jur suatu perkataan itu datang kemudian. Oleh karena itu kata-kata ramalan itu dapat dibaca dua macam. Bacaan yang satu ialah seperti yang kami terjemahkan di atas tadi itu, yang berbunyi, dan setelah mereka kalah, mereka akan mendapatkan kemenangan. Atau dapat pula dibaca syugulahub. Saya ulangi lagi, dibaca syayuk hiabun. Maka terjemahannya berbunyi, dan setelah mereka kalah, mereka akan dikalahkan. Sebenarnya jika kalimat itu dibaca seperti demikian, maka kalimat itu tidak ada artinya sama sekali. Karena kalimat yang berbunyi mereka akan dikalahkan setelah mereka kalah itu tidak ada artinya sama sekali. Tetapi dengan ditambahkannya kalimat pada hari itu kaum mukmin bergembira, maka sudah dapat dipastikan bahwa perkataan yang dimaksud itulah yaglibun, artinya mereka akan mendapat kemenangan. Karena yang membuat kaum mukmin bergembira ialah menangnya bangsa Romawi. Terang sekali bahwa yang menyebabkan orang mengemukakan pendapat yang aneh itu ialah bahwa ia benar-benar tidak memahami caranya wahyu Quran suci diajarkan. Tiap-tiap penggalan wahyu Quran suci itu dihafalkan oleh sebagian besar sahabat dan selalu diulang dalam salat berjamaah, dan tidak mungkin terjadi jabar jar ayat yang tidak menentu selain itu. Ada bukti yang terang bahwa pada waktu ayat ini diwahyukan, Sayyidina Abu Bakar menyatakan dalam rapat umum bahwa bangsa Romawi akan mengalahkan musuhnya dalam jangka waktu 3 tahun. Dan pada waktu Ubayyah bin Khalaf, seorang kafir, mendustakan ini, mereka mengadakan tuduhan 10 ekor unta. Saya ulangi lagi, mereka mengadakan taruhan 10 ekor unta atas perkara itu. Setelah ini diketahui oleh Nabi suci Muhammad SAW, beliau memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa jangka waktu 3 tahun itu tidak benar, karena kata bid'un itu berarti jangka waktu antara 3 sampai 9 tahun. Oleh sebab itu jangka waktunya ditambah dan taruhannya juga ditambah menjadi 100 unta. Ini menunjukkan betapa yakin para sahabat dan Nabi suci Muhammad SAW bahwa ramalan itu pasti akan terpenuhi.
memang lama sesudah itu taruhan dilarang di Madinah. Kita lanjutkan pada penjelasan ayat nomor 5. Pertolongan Allah ialah pertolongan yang berulang-ulang dijanjikan kepada kaum mukmin untuk mengalahkan kaum kafir Mekah. Jadi di sini kita diberi ramalan yang terang tentang menangnya kaum muslimin mengalahkan kaum kafir Mekah dalam jangka waktu 9 tahun semenjak diundangkannya ramalan itu. Dan ini dipenuhi dalam perang Badar. Kita lanjutkan penjelasan pada ayat 9. Menggali tanah mencakup pula membajak tanah untuk ditanami. Menggali tambang membuat pengairan dan pula untuk meletakkan pondasi bangunan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah tadabbur kita pada kesempatan ini, dan kita lanjutkan pada tadabbur yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.